Hai, saya Dr. M. Jumpa lagi di Sekolah Kehidupan. Membahas topik cemburu buta, siap meledak kapan saja. Mari kita amati di sekitar kita. Seorang William Penn menyatakan, orang yang cemburu menyusahkan orang lain, tetapi menyiksa diri sendiri. Sahabat Anda pernah cemburu? Atau Anda pernah menyaksikan orang yang cemburu? Betul-betul menyiksa diri sendiri, diri tersiksa, tetapi juga menyusahkan orang lain dengan kecemburuannya. Saya setuju dengan William Penn. Sekarang mari kita kupas, apa itu cemburu buta? Cemburu buta dikatakan sebagai reaksi emosional yang berlebihan yang mempersepsikan ancaman kepada relasi. Jadi dia mempersepsikan, wah ini bahaya nih buat relasi aku gitu ya. Dan itu seringkali irasional dan biasanya kurang berdasar kecurigaannya. Dan itu mengarah kepada pikiran-pikiran obsesif dan perilaku-perilaku obsesif. Nah, apa bedanya sekarang cemburu buta dengan cemburu yang sehat? Kan biasanya orang adalah kalau dalam pasangan gitu ya, dalam relasi romantis tuh ada cemburu-cemburu, jangankan relasi romantis, kadang-kadang relasi kita dengan sahabat, lalu relasi orang tua dengan anak, kadang-kadang anak cemburu kok orang tuanya kelihatan lebih favorit saudaranya atau anak tetangga misalnya ya. Cemburu itu apa bedanya yang buta dengan yang cemburu biasa yang sehat? Kalau cemburu yang sehat, yang biasa itu berdasarkan concern atau keprihatinan yang bersifat real, yang tujuannya adalah meningkatkan keamanan dalam relasi. Sedangkan blind jealousy alias cemburu buta itu biasanya kurang berdasar alasan-alasannya maksudnya, dan juga melukai justru relasi. Jadi kalau yang sehat itu justru meningkatkan relasi. Jadi dengan adanya cemburu itu tanda bahwa dia tuh care, kita tuh care gitu ya, ada kepedulian, ada bahwa rasa istimewa gitu ya. Tetapi kalau dicemburu buta itu justru harms, melukai relasi itu. Dan kemudian healthy jealousy, kecemburuan yang sehat itu mengarah kepada komunikasi justru. Ayo kita bicara gitu ya, sehingga mereka ada saling pengertian. Sedangkan kalau cemburu buta justru mengarahnya kepada konflik. Nah, sekarang apa tanda-tanda kalau kita itu cemburu buta ya? Jadi sering ngecek misalnya pesan dari partner kita, pasangan kita ya, kita cekin satu-satu. Terus sosial medianya juga kita kepoin terus gitu ya. Lalu kemudian terus membutuhkan dan menuntut, bukan membutuhkan ya, lebih tepatnya menuntut penjelasan. Itu siapa? Itu ketemu di mana? Ngapain aja? Berapa lama gitu ya? Ayo jelasin. Terus gimana dia reaksinya gitu ya? Dan mengarah kepada perilaku-perilaku isolasi seperti misalnya membatasi pasangan, kamu nggak boleh ke sana. Kamu boleh pergi tapi nggak boleh sama si ini. Semua boleh kecuali sama si itu misalnya ya. Artinya lebih kepada membatasi interaksi pasangan gitu ya. Jadi mengarah kepada isolasi seperti itu. Pertanyaannya kenapa? Apa sih penyebab dari cemburu buta gitu ya? Kita akan bagi 3 faktor ya kita bahas sekarang. Yang pertama faktor psikologis, yang kedua pengalaman masa lalu yang menyakitkan, yang ketiga faktor sosial. Nah, yang pertama dulu, faktor psikologis dulu. Biasanya sahabat, orang-orang yang mudah cemburu dan cemburunya cemburu buta itu memiliki low self esteem ya. Rasa keberhargaan diri yang rendah dan merasa tidak aman. Jadi orang bilang insecure. Sehingga bentuk-bentuk kayak misalnya interaksi dari pasangan kita dengan orang lain yang kelihatannya kalau secara wajar itu normal-normal aja tuh nggak ada apa-apa gitu ya. Tapi menjadi ancaman bagi orang yang low self esteem dan insecure tadi. Yang kedua, memang memiliki misalnya kecemasan yang tinggi atau bahkan anxiety disorder ya, memang ada gangguan kecemasan dan juga attachment issue ya, jadi tentang kedekatan itu punya masalah ya, dan ini biasanya bisa dilihat terjadi berulang kali ya, dan memang ada ciri-ciri atau karakteristik kepribadian tertentu yang
posesif. Ya, itu yang seringkali menjadi faktor psikologis dari cemburu buta. Yang kedua, kita bahas pengalaman masa lalu. Ya, biasanya di pengalaman masa lalu ini ada beberapa. Misalnya ada relasi sebelumnya yang terjadi perselingkuhan, ya, dia diselingkuhin, ada ketidaksetiaan dari pasangan sebelumnya. Itu tentu membuat dia merasa terancam, jadinya memprediksi, wah ini kayaknya bahaya juga, jangan-jangan kayak dulu lagi gitu ya. Lalu ada pengalaman masa lalu dikhianati, ya, ataupun diabaikan. Misalnya orang tuanya atau keluarganya lebih memfavoritkan sepupunya, saudaranya yang lain gitu ya, ataupun dia pernah diabaikan atau ada janji-janji yang tidak ditepati kepada dia. Lalu yang ketiga adalah unresolved trauma, trauma yang belum selesai ataupun isu terkait kepercayaan. Nah, yang ketiga sekarang itu adalah norma sosial yang menekankan kepada posesif, ya, possessiveness, kepemilikan, harus ngawasin gitu ya, kayak gitu. Lalu memang terkait sosial media ya, tentang relasi yang ideal tuh seperti apa sih gitu. Nah, itu juga ada bayangan tertentu tentang idealisme, oh sebuah relasi yang ideal tuh seperti ini, dan dia menjadi mudah merasa terancam relasinya gitu ya. Lalu memang dampak dari peer ya, teman-teman sebaya, ataupun tekanan dari lingkungan sosial. Sekarang mari kita lihat apa sih manifestasi cemburu buta di dalam perilaku sehari-hari ya. Yang pertama, sikap kontrol berlebihan. Jadi suka memonitor gitu ya. Dia pergi kemana, sama siapa aja, ngapain aja. Lalu tadi kita sudah bahas membatasi interaksi pasangan dengan teman-temannya, bahkan dengan keluarganya. Seringkali juga bisa menjadi masalah karena cemburu buta itu tidak mesti harus dengan, ya terutama tentang romantis ya, tapi tidak pun kadang-kadang, kenapa sih kamu lebih sayang mama kamu daripada aku gitu, aku nggak suka kamu pergi sama mama kamu gitu ya. Wah, padahal itu mamanya gitu ya. Lalu yang ketiga, suka menuntut ya kepada ini apa, HP-nya, mana HP kamu, aku mau ngecek gitu ya. Lalu sosial medianya juga passwordnya diminta supaya dia bisa ngecekin satu-satu, pesan WA-nya diliatin, ditelusuri dari kapan dia cari gitu. Nah, itu sesuatu yang dikatakan sikap kontrol berlebihan, dan itu sebetulnya sangat mengerikan, terutama kalau pasangannya ternyata adalah orang yang otonominya tinggi, tidak bersedia tuh dikontrol berlebihan seperti itu. Emang lu siapa sampai begitu gitu ya. Dan itu kan mengganggu ya privacy. Lalu yang kedua, munculnya aksi kekerasan atau perilaku agresif. Contoh nih, verbal insults, biasanya lebih kepada penyerangan kata-kata gitu ya, dan kemudian memprovokasi, bahkan ada yang physical abuse ya, ataupun mengancam untuk melakukan physical abuse ya. Lalu merusak barang-barang pasangan ya, ketika lagi cemburu buta, terus barang pasangannya tuh dirusakin, dibanting HP-nya, diapain gitu ya, merusak barang-barang. Itu juga kekerasan, perilaku agresif. Dan yang ketiga, suka mengemukakan tuduhan yang tidak beralasan ya. Jadi kemudian, kamu selingkuh, kamu pasti tidak setia, kamu nggak ngaku aja, tapi aku tahu kamu begitu ya. Lalu mempertanyakan motifnya gitu ya. Kemudian mengambil kesimpulan hanya dari hal-hal yang sebetulnya tidak ada, bukan sebagai dasar, tapi dia kemudian menyimpulkan, aku ngelihat kamu kok udah nggak romantis lagi, kamu pasti selingkuh deh, kamu udah nggak bersikap manis lagi, pasti kamu ada yang lain deh gitu ya. Yang sebetulnya itu tuh dilihat dasarnya apa, nggak ada gitu ya. Itu tuduhan yang tidak beralasan. Nah, sekarang apa implikasi cemburu buta kepada pikiran dan emosi orang itu sendiri ya? Pastinya dia takut kehilangan. Maka seperti itu gitu ya. Dia sangat ketakutan kehilangan. Pikiran-pikiran obsesif muncul bahwa dia akan digantikan, nih pasti gue udah digantikan oleh orang lain, oleh orang yang lain ya, misalnya dia punya pacar lain, atau aku jadi tidak istimewa lagi gitu. Lalu cemas bahwa
dia akan kehilangan. Jadi di kepala dia penuh dengan skenario, oh aku akan ditinggal. Entah bagaimana dia akan pergi dengan orang lain ya. Itu sesuatu yang tentu saja secara pikiran dan emosi sangat menyiksa ya, takut kehilangan. Lalu yang kedua, kebencian dan dendam ya. Jadi kemudian jadi resentment ya. Jadi resentment, kebencian kepada orang yang dianggap rival atau saingannya gitu ya, bahkan kepada pasangannya. Kalau dikatakan bahwa pasangannya ternyata lebih menyukai orang lain, saingannya itu daripada dia. Ada resentment gitu ya, dan itu nggak enak banget. Dan kemudian ada yang bahkan dari resentment ini kemudian mencoba mencari kesempatan membalas dendam dengan menyiksa pasangan, menekan dia, membuat dia harus ngaku gitu ya, ataupun menghukum dengan cara-cara yang lain gitu. Nah, itu ada kebencian dan dendam. Lalu yang ketiga, ketidakpercayaan, distrust ya, dan rasa iri. Jadi kemudian mempertanyakan terus kesetiaan dari pasangan, mempertanyakan terus kejujuran dari pasangan gitu ya. Lalu kemudian membandingkan gitu ya, pola relasi dia gitu ya. Misalnya saya kalau pasangan lain nggak gitu tuh, kalau teman aku cowoknya begini-begini tuh gitu ya. Sedangkan kalau kita begini-begini, dia terus comparing ya. Dia iri kalau ngelihat orang lain kok pasangan romantis misalnya, kok diperlakukan manis misalnya. Nah, dia kemudian membanding-bandingkan dan itu membuat dia iri, envy gitu dengan orang lain, dan dia makin distrust sama pasangannya karena ngerasa nggak diperlakukan sebagus orang lain memperlakukan pasangannya. Ya, dan kemudian itu menjadi masalah. Dia bisa saja jadi sebel sama temennya karena punya relasi yang hangat begitu ya. Nah, itu tentu menjadi kelanjutan yang to be continue, menyiksa dirinya sendiri. Mari sekarang kita kupas dampaknya cemburu buta. Satu, pasti pada hubungan atau relasi itu sendiri ya. Jadi akhirnya terjadi erosi ya. Erosi kepercayaan, jadi erosi keintiman ya antara seseorang yang cemburu buta dengan pasangannya. Udah relasinya menjadi lebih buruk ya. Lalu kemudian meningkatnya konflik, itu udah pasti. Dengan pendekatan-pendekatan seperti yang tadi disampaikan, pastinya konflik meningkat. Dan kemudian berpotensi sekali meningkatkan kepada berakhirnya hubungan. Berpotensi untuk putus. Orang belum tentu kuat diperlakukan seperti itu gitu ya. Itu terkait dengan dampak kepada relasi. Yang kedua, yang pasti berdampak pada kesehatan mental. Kesehatan mental siapa? Pertama-tama orang yang cemburu buta itu sendiri dulu. Lama-lama kalau itu berlangsung lama, ya bisa juga kesehatan mental dari pasangannya gitu ya. Kenapa? Karena stresnya tinggi, anxiety atau kecemasannya juga tinggi. Dan kemudian untuk pasangannya mengarah kepada, aduh gue apa-apa kok salah ya. Padahal gue nggak ngapa-ngapain dituduh ya. Itu mengarah kepada keluhan-keluhan depresi ya. Jadi banyak dari pasangan orang yang cemburu buta mengeluhkan gejala-gejala depresi ya. Kemudian untuk kesehatan mental itu juga berkaitan dengan pikiran-pikiran obsesif dan kompulsif, perilaku ngecekin, berkali-kali ngecekin, padahal baru dicek lagi, jangan-jangan sekarang udah ada message masuk, jangan-jangan tadi ada yang luput, jangan-jangan yang bagian ini kayaknya gue kelupaan deh, kayak padahal udah ya. Nah, ini sesuatu yang kemudian kesehatan mental dia sendiri terganggu. Dan yang ketiga, tentu kualitas hidup menurun ya. Jadi kepuasan hidup ya, kebahagiaan itu dilaporkan menurun pada orang-orang yang punya pasangan cemburu buta, dan pada orang yang cemburu buta itu sendiri. Dia merasa kalau ditanya, lu bahagia nggak? Enggak. Lu puas nggak? Enggak. Tapi dia nggak bisa untuk tidak cemburu itu gitu ya. Dan kemudian akhirnya dengan pola cemburu buta ini berpotensi untuk dia mengabaikan pengembangan diri ya, kayak waktu untuk hobi, untuk lu berteman deh gitu, masih muda banyak teman sana ya, mengembangkan diri udah nggak sempet. Kenapa? Lagi sibuk cemburu buta, sibuk memata-matai, sibuk mengontrol gitu ya. Dan kemudian akhirnya menurun. Misalnya dia seorang student, mahasiswa, itu menurun prestasinya.
Kenapa? Energi habis untuk cemburu, untuk mencurigai, untuk distrust gitu ya. Jadi belajar berkurang. Kalau yang kerja seperti apa? Ya pekerjaan juga terganggu. Bahkan kalau yang di dalam pernikahan, cemburu buta itu bisa akhirnya mengabaikan anak-anak ya. Karena saking cemburu dengan pasangan, nguntit ke sana, nyelidikin ke sini, nanya-nanya ke sana, lagi sibuk apa, mengabaikan, tidak maksud, tapi akhirnya anak juga terabaikan. So, secara kualitas hidup menurun gara-gara cemburu buta ini. Sekarang mari kita rasakan, mari kita hayati. Ketika Anda merasa cemburu buta, apa sih yang ada di pikiran Anda? Apa yang kemudian Anda lakukan pada waktu Anda merasa cemburu udah berlebihan? Apa dampaknya pada diri Anda? Dan kemudian cek juga apa dampaknya pada relasi Anda. Silakan Anda refleksi. Dan pada waktu Anda dapat menghayati, merefleksikan, dan mencoba menemukan jawaban dari pertanyaan refleksi ini, Anda dapat menggunakan kolom komentar di bawah ini, dan Anda juga bisa men-sharingkan secara personal melalui email familia.indonesia@gmail.com. Saya yang akan membaca refleksi Anda. Now action. Apa yang harus kita lakukan untuk menghindari relasi kita dan diri kita terganggu gara-gara cemburu buta? Ada 3. Pertama adalah strategi komunikasi, yang kedua teknik pengelolaan emosi, dan yang ketiga adalah pendekatan psikologi. Sekarang kita melihat yang strategi komunikasi dulu. Untuk mencegah kemungkinan cemburu buta, memang komunikasi yang terbaik adalah komunikasi yang terbuka, diterapkan dalam relasi kita dengan pasangan. Ya, jadi komunikasi terbuka tuh misalnya membagikan, terbiasa untuk Anda sharing heart to heart, membagi perasaan secara jujur, dialognya 2 arah, dan yang pasti mendengar dengan empati. Jadi kita terbiasa komunikasi terbuka itu ada mendengarkan dengan empati, bukan hanya sekedar mendengarkan dengan telinga, tapi dengan empati. Ya, pasti sahabat sudah memahami tentang mendengarkan dengan empati ini ya. Nah, ini adalah cara pertama di mana komunikasi yang terbuka, berlatih komunikasi yang terbuka akan mengurangi kemungkinan cemburu buta. Kenapa? Karena terbuka gitu ya, transparan gitu ya. Nah, lalu yang kedua tadi teknik pengelolaan emosi. Sebagai orang dewasa, emosi kita bisa sedih, bisa marah, bisa cemburu dan lain-lain. Tapi itu urusan kita. Kita yang perlu meregulasinya. Kita tidak berhak menyuruh siapapun, bahkan pasangan kita, untuk membuat emosi kita jadi baik, emosi kita jadi enak. Termasuk, kamu nggak boleh, kamu sih perilaku kamu bikin aku cemburu, aku kan tersiksa. Kamu nggak boleh begitu, nggak boleh. Sebagai orang dewasa, emosi kita adalah urusan kita. Sehingga kita perlu punya teknik pengelolaan emosi. Terserah, mulai dari teknik relaksasi misalnya. Kalau kita lagi nggak oke nih, pikirannya lagi nggak bener, perasaan saya lagi nggak bener, saya ngapain sih? Mulai dari misalnya mengatur napas ya, menghitung sampai 10 gitu. Jangan kalau apa langsung diceplokin misalnya ya. Atau ikutin sesuatu yang sifatnya mindfulness gitu ya. Apapun, misalnya teknik relaksasi, supaya kita nggak tegang terus bawaan kencang ya. Lalu latihan mindfulness, refleksi, latihan kesadaran diri gitu ya, itu bisa digunakan. Lalu kemudian menekuni hobi dan aktivitas tertentu, membuat kita berkembang, membuat kita sibuk di dalam pengembangan diri, sehingga mengurangi waktu, supaya waktunya sesedikit mungkin bahkan dihilangkan untuk kita mikir-mikir yang nggak produktif gitu ya, termasuk untuk ngurusin dan nurutin kecemburuan buta itu. Itu ketika kita kebanyakan waktu luang gitu ya, nggak tahu mau ngapain, bisa kemana-mana tuh. Mendingan kita sibuk dalam pengembangan diri, misalnya melakukan aktivitas sukarela, menjadi sukarelawan kayak hobi ya, atau belajar sesuatu, atau olahraga gitu ya, dan mengembangkan jaringan sosial yang positif. Nah, yang ketiga, bila hal-hal tersebut sudah
dilakukan, komunikasinya sudah diperbaiki, lalu kita regulasi emosi sudah dibenerin gitu ya, sudah berusaha ini dan itu, tetapi masih aja ada pikiran dan perasaan cemburu buta yang membuat kita jadi meledak gitu ya, membuat kita jadi menuduh, membuat kita jadi merusak relasi kita sendiri. So, jangan ragu untuk melakukan terapi psikoterapi ya. Menjalani terapi ada beberapa alternatif. Satu, individual terapi, datang untuk melakukan psikoterapi secara pribadi ya, terutama tentang bagaimana sih saya coping terhadap rasa cemburu, gimana saya memahami diri saya, mungkin saya memahami trauma-trauma saya, itu akan sangat membantu. Tapi kita juga bisa menjalani psikoterapi pasangan, bersama pasangan ya. Bagaimana kita supaya memperkuat ikatan emosional, mengeksplorasi perasaan masing-masing ya, dengan menghadiri psikoterapi, pergi ke psikolog berdua ya, bersama pasangan. Dan tentu saja sangat bisa kita berlatih regulasi emosi. Biasanya latihan regulasi emosi ini dilakukan secara pribadi, tetapi didampingi atau paling nggak ada observernya ya, ada pengamatnya, ada dukungan dari pasangan, sehingga justru terjadi sebuah pertumbuhan baik secara pribadi maupun kualitas relasi, karena pasanganlah yang membantu pasangannya untuk mengatasi rasa cemburu butanya dan mengembangkan diri. Mereka bertumbuh bersama. Baik sahabat, sampai jumpa di sekolah kehidupan berikutnya. Bye-bye.